me that it feels right. Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Belajar SI makin asik. Untuk hari ini kita akan membahas tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini konsep dasar perubahan dan keberlanjutan. Di sini ada manusia. Manusia itu sebagai pelaku utama atau sebagai subjeknya. Sedangkan perubahan itu pasti menimbulkan dampak yang baik, progres, atau yang tidak baik. Selain itu, perubahan selanjutnya keberlanjutan. Proses perubahan terus terjadi yang berkesinambungan. Perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Bisa juga diartikan perubahan ini sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan kehidupan dalam masyarakat, ada yang berlangsung secara lambat dan cepat, dan arah perubahan itu dibedakan menjadi arah yang lebih baik atau disebut juga progres, dan juga arah yang lebih buruk atau bisa disebut juga dengan regres. Selain dengan perubahan cepat, lambat, dan arahnya itu dibedakan menjadi dua, arah perubahan yang lebih baik atau arah perubahan yang negatif. Untuk perubahan yang cepat, contohnya itu seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari penjajahan, kemudian terjadi perubahan yaitu pembacaan teks proklamasi berubah menjadi kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan perubahan secara lambat, contohnya itu, nah, seperti ini. Ini adalah pada saat penjajahan, ketika itu tanam paksa. Jadi ketika tanam paksa, kemudian politik etis itu salah satunya adalah pendidikan. Dan pendidikan itu melahirkan golongan terpelajar. Jadi ini adalah golongan terpelajar yang nantinya membentuk organisasi pergerakan nasional. Perubahan dari yang dijajah, kemudian pendidikan, hingga melahirkan kaum terpelajar yang menggerakkan pergerakan nasional itu membutuhkan waktu yang lama, proses yang lama. Jadi tidak secara instan. Prosesnya sangat panjang sekali. Kalau untuk perubahan yang ke arah lebih baik, jelas tadi proklamasi kemerdekaan itu perubahan yang ke arah yang lebih baik. Tapi jika perubahan ke arah yang negatif itu seperti terjadinya bencana alam di suatu tempat. Nah, itu perubahannya signifikan tapi juga ke arah negatif. Selanjutnya, nah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. Ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Kita bahas dari faktor internal dulu. Faktor internal di sini ada perubahan penduduk. Perubahan penduduk di sini bisa diartikan bertambah atau berkurang penduduk dalam suatu masyarakat ya. Ya, hal itu bisa disebabkan karena mortalitas dan juga natalitas. Selain itu juga terjadi transmigrasi maupun urbanisasi. Karena perubahan jumlah penduduk itu juga mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat, seperti munculnya berbagai profesi dan juga kelas sosial. Selanjutnya, penemuan baru.
Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan barang dan jasa itu semakin kompleks. Oleh karena itu, berbagai penemuan baru itu diciptakan oleh manusia untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Penemuan baru itu meliputi discovery. Ini yang pertama discovery, yaitu suatu penemuan unsur kebudayaan baru oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Discovery ini dapat berupa ide-ide baru, kemudian alat-alat baru yang nantinya bisa membantu memudahkan manusia. Yang kedua, invention. Kalau invention ini lebih gampangnya adalah pengembangan dari suatu discovery. Jadi discovery kalau bisa bisa disebut menjadi invention itu karena itu apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan baru ke dalam kehidupan nyata di masyarakat. Jadi discovery ketika sudah bisa disebut invention itu sudah diakui dan sudah digunakan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan inovasi itu adalah proses pembaharuan. Jadi ini itu proses yang panjang. Inovasi itu seperti contohnya penemuan handphone. Itu kan menyebabkan perubahan dalam bidang komunikasi, kemudian interaksi sosial, dan juga status sosial lainnya. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam itu contohnya seperti bencana alam. Nah, itu bisa mengakibatkan perubahan yang regres maupun progres. Seperti contohnya letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu bisa berkembang ke arah baik ataupun bisa juga berkembang ke arah yang negatif. Selanjutnya, peperangan. Peperangan yang terjadi antar negara dengan negara lain itu dapat menyebabkan perubahan yang sangat mendasar, baik itu wujud budaya, sistem sosial, unsur-unsur budaya fisik, maupun seluruh unsur budayanya. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan lain. Jadi pengaruh kebudayaan lain itu ada akulturasi, ada imitasi. Jadi banyak sekali. Kalau imitasi itu seperti ada dua kebudayaan yang saling bertemu, tapi salah satunya itu memiliki kebudayaan yang tarafnya lebih tinggi. Maka yang terjadi adalah peniruan unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang telah maju oleh kebudayaan yang masih rendah. Selanjutnya, faktor pendorong perubahan. Yang pertama, orientasi masa depan. Kedua, penduduknya yang heterogen. Dan yang ketiga, sistem masyarakat yang terbuka. Selanjutnya, faktor penghambat perubahan. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang kedua, anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan itu belum tentu berdampak baik. Selanjutnya, keberlanjutan dalam sejarah. Keberlanjutan adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Selain itu, dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan masa ini itu tidak terlepas dari mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Jadi, masa kini itu tidak terlepas dari masa lalu. Dan masa kini itu pasti menjadi masa lalu di masa yang akan datang. Jadi berkaitan. Contohnya itu seperti ini. Indonesia merdeka selama 75 tahun. Nah, ini Presiden Soekarno 75 tahun yang lalu ketika melakukan pidato. Nah, di sini Indonesia ini sudah merdeka dan terus berlanjut sampai era Presiden Joko Widodo saat ini. Jadi sudah 75 tahun. Selanjutnya perubahan dan keberlanjutan.
Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan membandingkan dua peristiwa atau lebih pada masa lampau. Sebagai contohnya, masa praaksara dan masa Hindu-Buddha. Keberlanjutan dalam masa praaksara adalah ketika perkembangan masa praaksara stabil hingga berabad-abad. Sedangkan perubahan yang terjadi ditentukannya tulisan dan berubah menjadi masa Hindu-Buddha. Begitu juga perubahan masa Hindu-Buddha dan Islam ditunjukkan adanya perubahan saat berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Nah, untuk lebih gampangnya, seperti ini. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Keberlanjutan yang berlangsung secara terus-menerus itu diibaratkan secara garis lurus. Baru kemudian adanya perubahan itu berubah menjadi zigzag. Kemudian lurus lagi berlanjutan. Contohnya itu seperti ini. Keberlanjutan menuntut ilmu. Nah, keberlanjutan menuntut ilmu, kalian pasti belajar terus sampai akhir hayat, belajar. Nah, ketika terjadi perubahan itu ketika kelas 1 atau masa SD, itu terjadi perubahan. Terus berlanjut terus sampai lurus, baru nanti bergerak lagi. Perubahan masa SMP, begitu seterusnya sampai kalian kuliah. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai sekian. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.